Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Saya di sini Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantar. Cuma sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Kulon. Nah, saya di sini ingin sedikit menyampaikan ceramah tentang kesamaan dan perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kelihatannya ada yang ada kesamaannya, ada perbedaannya, ada. Nah, perlu dijelaskan sampai sejelas-jelasnya, karena masih banyak orang yang keliru, masih banyak orang yang tidak ngerti, yang tidak paham tentang keberadaan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, perlu saya jelaskan di sini. Pertama, yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha ada kesamaannya. Kesamaannya yaitu sama-sama ada sholatnya. Jadi paginya itu sama ada sholatnya. Beda usulinya saja. Kalau itu Idul Fitri ya sholli sunnatal Idul Fitri, maka sunnatal Idul Adha sholli sunnatal Idul Adha. Sama, ada khutbahnya, sama. Nah, perbedaannya ada bedanya. Kalau Idul Fitri sebelum begitu waktu maghrib masuk ke Idul Fitri itu ada yang istilah zakat fitrah, ada kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau Idul Adha tidak ada. Nah, itu perbedaannya. Nah, ada sedikit kesamaan. Kalau Idul Fitri sebelumnya ada ibadah yang namanya berpuasa. Nah, Idul Adha pun ada, yaitu puasa. Tapi bedanya, kalau Idul Fitri 1 bulan penuh, kalau Idul Adha tidak 1 bulan. Ada yang 9 hari, ada yang 2 hari, yaitu Tarwiyah dan Arafah, ada yang cuma Arafahnya saja. Jadi beda. Nah, itu bedanya. Sama ada puasanya, tapi bedanya itu. Nah, terus malam harinya ada yang namanya takbiran. Takbiran itu kelihatannya ya bagi yang suaranya enak, yang suaranya lantang sih ya enak, gampang. Tapi anak muda sekarang banyak yang keliru, banyak yang salah. Makanya akan saya luruskan kalimatnya, yaitu begini: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, di sini hilhamd, yang tepat hilhamd, tapi boleh hilhamdu. Nah, karena tulisannya itu hilhamdu, bukan hilham. Nah, anak-anak muda sekarang itu banyak yang keliru. Ada yang cuma hilham, ada yang hilkam. Kalau orang Jawa Cirebon hilkam, kalau orang Sunda hilham. Nah, itu salah semua. Yang tepat adalah hilhamd atau hilhamdu. Boleh ilhamdu, yang paling tepat ada ilham, karena di situ ada dalnya, ilham. Jadi kalau ilham, di mana dalnya? Nah,
Nah, itulah kekeliruan kesalahannya. Nah, terus ada kesalahan lagi yang takbiran yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang salah. Yang barnya itu tidak boleh panjang. Barnya harus Allahu Akbar. Itu bukan, tidak boleh Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Itu salah. Nah, di sini saya meluruskan itu yang salah, yang keliru itu diantaranya takbir itu. Terus waktunya. Waktu takbiran ada kesamaan dan perbedaan juga. Nah, kalau Idul Fitri itu waktunya dari mulai maghrib sampai semalam, sampai subuh, sampai sholat Idul Fitri. Nah, Idul Fitri pulang ke rumah sudah tidak ada. Dan tidak disunahkan takbiran, sudah tidak ada. Itu. Nah, tapi kalau Idul Adha itu sampai 3 hari diperbolehkan takbiran, tapi memperbolehkannya dalam hadis Nabi itu begini. Idul Adha itu setiap habis sholat 5 waktu disunahkan takbiran 3 kali. Jadi sehabis sholat waktu takbiran 3 kali cukup. Tidak terus menerus, tidak sebelum begitu habis adzan lalu pujiannya cuma ketakbiran terus, bukan itu. Yang tepat adalah menurut sunnah dari Rasul, yaitu kata Nabi kalau Idul Adha 3 hari disunahkan setiap habis sholat fardu takbiran 3 kali. Nah, kalau Idul Fitri cuma tidak ada. Nah, itu perbedaannya. Terus ada lagi perbedaannya. Kalau Idul Fitri itu orang pada disunahkan, kata Nabi, disunahkan memakai baju pakaian yang bagus-bagus, yang baru, seadanya di lemari. Bukan dadak membeli loh sebenarnya aslinya. Tapi ini disunahkan, tapi akhirnya sekarang jadi wajib. Akhirnya pada mewajibkan diri, baju baru, sarung baru, apa baru itu diwajibkan sendiri. Apa bisanya saya mengatakan diwajibkan sendiri? Ada loh yang punya kalung dijual kalungnya, punya gelang dibuat jual gelangnya, buat beli baju anak-anaknya, buat apa itu? Itu namanya kan dibikin wajib sendiri. Padahal Nabi disunahkan, bahasanya itu bukan diwajibkan, disunahkan. Tapi jadi wajib. Nah, kalau Idul Adha ya tidak ada, tidak disunah. Cuma itu diantaranya. Terus kalau Idul Fitri, orang itu dari Jakarta, dari Bandung semua mudik pulang ke rumah, lalu ke rumah besoknya habis sholat Idul Fitri, silaturahmi ke orang tua, ke mertua, ke tetangga, ke saudara, kemana, ayo terus, bahkan sampai ke orang yang sudah meninggal, ziarah kubur. Nah, itu di Idul Fitri. Kalau di Idul Adha tidak ada. Nah, beda. Nah, bedanya kalau di Idul Adha, nah terus ada larangan berpuasa. Beda lagi. Kalau larangan berpuasa di Idul Fitri cuma 1 hari larangannya, haram puasanya. Tapi kalau di Idul Adha 3 hari. Nah, jarang sekali para ustaz, para kiai yang menerangkan sampai ke sini, yaitu dan jangan sekali-kali menggauli istri dalam malam Idul Fitri, malam Idul Adha yang sampai 3 malam itu. Nah, apa efeknya? Nah, saya kasih tahu nih efeknya. Kalau ternyata ada yang melanggar itu, lalu jadi anaknya itu akan cacat fisik. Di antara contohnya umpamanya ada yang telinganya begini, ada yang tangannya begini, ada cacat fisik itu larangan dalam menggauli istri di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ya karena ada efeknya. Nah, ini saya mumpung ingat efek dari anak yang menimbulkan nitis jadi anak pada menggauli itu, kalau di malam
Idul Fitri Idul Adha itu banyak yang ngerti, banyak yang tahu. Ini yang ada yang akan saya sampaikan sekalian mumpung saya ingat nih, yang nanti efeknya itu akan cacat fisik. Diantaranya ada gerhana rembulan, ada gerhana matahari, ada waktu lindu gempa itu, umpamanya habis maghrib ada gempa, lalu malam itunya jangan. Nah, itu juga ada gerhana matahari, ya malam itu jangan nyerang istri. Ada gerhana matahari, ada gerhana rembulan, itu jangan, karena efeknya nanti kalau nitis jadi itu naudzubillah min dzalik, itu anaknya akan cacat fisik. Ya contoh yang gampang, telinganya begini umpamanya itu ya contoh itu banyak yang terbukti. Ini ya jarang para ustadz yang menyampaikan ini. Saya berani menyampaikan ini karena sudah lihat banyak buktinya, banyak yang terjadi. Nah, perbedaannya aja lagi, persamaan dan perbedaannya. Kalau tadi Idul Fitri itu di kalender tanggalannya ya, yang merahnya dua ya, tapi kalau Idul Adha satu, tanggalan merahnya tuh tanggal 10-nya saja. Nah, di kalendernya tanggal merah. Kalau Idul Fitri dua, itu perbedaannya lagi. Terus perbedaan lagi, kalau di Idul Fitri walaupun kaya, yaitu tidak ada korban. Kalau Idul Adha, ya ada korban. Itu diantaranya sampai 3 hari bisa menyembelih korban. Diantaranya kalau Idul Fitri ya. Terus kalau diharamkan puasanya kalau Idul Fitri cuma 1 hari. Tapi kalau Idul Adha sampai 3 hari diharamkan berpuasanya. Tapi sehabis 1 hari, kalau Idul Fitri ada puasa 6 hari diantaranya. Silakan puasa 6 hari itu bagus. Nah, ini saya sedikit meluruskan apa yang tadi sekarang pada yang kurang, yang keliru, sekedar meluruskan tentang kesamaan dan perbedaan antara Idul Adha dan Idul Fitri. Itulah diantaranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.